Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah kita sudah bertemu pada pertemuan yang kesekian ya. Kita udah hampir masuk pada final pertemuan dari Pancasila. Nah, artinya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung sila, sila kelima. Dan hari ini kita akan membahas betul-betul, kita akan membahas secara nggak terlalu mendetail sih, tapi minimal secara eksplisit lah tentang pemaknaan dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, eh, izin share screen ya buat teman-teman. Nah, oke, berbicara tentang keadilan sosial, sebelum kita masuk kepada pemaparan mengenai keadilan sosial di Indonesia ya teman-teman. Berbicara tentang keadilan sosial, kita harus memisahkan antara keadilan dengan kesamarataan. Berbicara keadilan sosial bukan berarti berbicara bahwa semua orang, semua penduduk, semua masyarakat itu punya hak yang sama, itu punya gift yang sama, itu punya kedudukan yang sama dalam tatanan sosial. Keadilan itu bukan berarti sama rata sama rasa seperti yang diamanatkan dalam konsep komunisme, kawan-kawan. Nah itu, kadang kan kita karena melihat keadilan sosial itu berbau-bau sosialisme, langsung beranggapan bahwa keadilan sosial itu merupakan satu nafas dengan sama rasa ala komunis. Itu yang perlu dibedakan, teman-teman. Keadilan sosial itu berbicara tentang bagaimana kita menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan sesuatu sesuai dengan kondisi dan keadaannya masing-masing objek atau subjek. Jadi keadilan itu bukan sama rata, bukan plek sama rata selesai. Bukan, tidak cuma seperti itu. Keadilan sosial adalah bagaimana kita memberikan treatment yang proporsional terhadap suatu hal yang ada di dalam Indonesia. Nah, ini teman-teman, amanat dari Soekarno berbicara tentang keadilan sosial itu merupakan suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, dan tidak ada penghisapan. Cita-cita mulia dari keadilan sosial itu merupakan adanya kondisi di mana semua orang itu memiliki kebahagiaan yang merata, memiliki kebahagiaan yang menyeluruh, tidak adanya penghinaan, tidak adanya penindasan, tidak adanya penghisapan. Keadilan sosial itu mewujudkan adanya situasi di mana tidak ada lagi bullying, di mana tidak ada lagi bully, di mana tidak ada lagi penghisapan terhadap pegawai sekecil-kecilnya. Tidak ada lagi orang yang apa namanya merasa didiskreditkan atau dihina dalam suatu tatanan masyarakat. Walaupun walaupun mungkin tidak mungkin ya menghilangkan adanya hal-hal seperti itu secara total, secara menyeluruh, tapi minimal harapan dari keadilan sosial adalah semua praktek-praktek seperti penghinaan, penindasan, penghisapan itu dikerucutkan hingga sekecil-kecilnya dalam praktek kemanusiaan. Nah, teman-teman, ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa pada prinsipnya keadilan sosial dalam konteks keindonesiaan itu bukan menyamakan sesuatu yang berbeda, ya. Maksudnya kredo kesederajatan dalam konteks Keindonesiaan itu adalah menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak memaksakan persamaan untuk mengatasi perbedaan. Keadilan sosial itu harus diartikan dengan sikap untuk memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Karena apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Saya ambil contoh misalnya seperti ini, teman-teman. Di zaman Soeharto itu ketika masa-masa Indonesia bisa melakukan swasembada pangan, itu dari ujung Aceh sampai Papua itu dipaksa semua orang makan beras atau makan nasi. Nah, apakah kemudian orang Papua um,
cocok dalam jangka panjang untuk makan nasi, di mana sebelumnya selama bertahun-tahun, selama mungkin juga berabad-abad, makanan pokok mereka adalah sagu. Nah, itu yang kemudian melahirkan distorsi dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya lahir turbulensi, lahir kemudian dinamika-dinamika yang berujung kepada eh, dinamika yang lebih negatif ketika sesuatu yang bukan pada tempatnya itu dipaksakan. Keadilan sosial harus diartikan dengan sikap memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Karena itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Karena apabila terhadap hal-hal yang berbeda diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Ya. Nah, keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila itu menurut Prof. Mahfud MD itu mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya itu ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau masyarakat lemah sosial ekonominya. Nah, itu teman-teman yang harus difokuskan oleh teman-teman dalam konsep keadilan sosial adalah subjek atau targetnya itu adalah masyarakat terbawah atau masyarakat yang lemah. Keadilan sosial mendorong bagaimana masyarakat-masyarakat golongan rendah itu terkatrol untuk naik baik secara status sosial, baik secara ekonomi, dan lain sebagainya dengan tangan orang-orang atau golongan-golongan yang sudah tinggi. Jadi ada gotong royong di situ, ada distribusi apa namanya? Ada distribusi kebaikan di situ. Nah, makanya kemudian praktek keadilan sosial berjalan. Nah, selain itu, keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber daya supaya kelompok masyarakat yang lemah itu dapat dientaskan dari kemiskinan. Dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat juga dapat dikurangi. Nah, dengan demikian, distribusi sumber daya yang dapat dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi, maka tingkat kesejahteraan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat juga dapat dikurangi. Itu lebih kepada teknisnya ya teman-teman. Nah, pada prinsipnya, tujuan keadilan sosial itu adalah tersusunnya suatu masyarakat yang berkeadilan, tertib dan teratur, di mana setiap orang itu mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum, di mana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak. Jadi nggak ada lagi tuh dalam konsep keadilan sosial tuh tukang beca resah. Gara-gara apa? Gara-gara anaknya gedenya nanti di tukang beca lagi. Dalam keadilan sosial, walaupun orang tuanya tukang beca, ketika anaknya pengen jadi tentara, negara harus memfasilitasi itu. Negara harus mengesampingkan praktek-praktek nepotisme. Negara harus mengenyahkan praktek-praktek KKN supaya orang-orang yang sekecil-kecilnya itu mendapatkan kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak. Ini yang menjadi resah di kalangan masyarakat sekarang. Tukang kuli bangunan, resah, khawatir anaknya jadi kuli lagi. Resah karena nanti tingkat ekonominya sulit seperti dia nanti. Kemudian seorang PSK resah anaknya nanti jadi PSK lagi. Karena apa? Karena tidak ada kesempatan untuk membangun kehidupan yang layak. Jendela tertutup untuk orang-orang yang pada prinsipnya sudah miskin. Itulah yang dilawan oleh kelompok nasionalis pada saat itu. Di mana kelompok feodal saat itu yang sejak turun-temurun misalnya menjadi bupati, jadi regent dan lain sebagainya, eh, anak cucunya tidak akan khawatir karena apa? Mau sebodoh-bodohnya mereka tuh mereka nanti akan meneruskan tahta, atau mereka akan mendapatkan privilege sebagai bangsawan dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang serendah-rendahnya orang ya terus saja begitu. Nah itu yang mau dicampur aduk, itu yang mau diruntuhkan dalam konsep keadilan sosial. Orang-orang seperti siapa namanya tokoh di novel Pramudia Anantatur yang Bumi Manusia tuh ya itulah pokoknya kan dalam novel Bumi Manusia itu bagaimana rakyat sekecil-kecilnya itu ingin melawan sistem sosial feodal yang saat itu memang memenjarakan orang-orang yang susah. Nah, kesejahteraan umum itu berarti bahwa diakui dan dihormati hak asasi manusia setiap warga negara,
Dan yang terpenting adalah tersedianya barang dan jasa keperluan hidup terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perwujudan keadilan sosial sendiri adalah perilaku untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Nah, teman-teman, amanat keadilan sosial itu pada prinsipnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Khususnya adalah pasal 33. Yang pertama, ayat 1 itu disebutkan bahwa perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan yang paling penting, amanat dalam keadilan sosial di Undang-Undang Dasar itu terdapat pada ayat 3, bahwa bumi, air, kekayaan alam, semua yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bumi itu tanah dan lain sebagainya ya, lahan, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini amanat Pancasila loh yang tertuang di dalam konstitusi. Artinya apa? Wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Wajib untuk dilaksanakan oleh negara. Dan ayat keempat, perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, artinya poin-poin ini seperti halnya kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, pada prinsipnya juga sudah diatur dalam undang-undang. Walau nanti kemudian di prakteknya atau di lapangan ada kelalaian di mana banyak perusahaan yang tidak memperhatikan AMDAL, banyak perusahaan yang melakukan penghisapan, banyak perusahaan yang menjalankan sistem bekerja itu tidak berkeadilan, itu perdebatan lain. Tapi secara ideal, secara konseptualisasi ideal, undang-undang sudah mengamanatkan itu dan seharusnya negara itu wajib menjalankan itu. Siapapun presidennya, mau nanti misalnya pengganti Jokowi itu misalnya Anies atau mungkin juga Ganjar Pranowo atau mungkin juga Puan atau mungkin siapapun lah. Siapapun presiden dan juga jajarannya itu wajib menjalankan amanat ini. Nah, lantas bagaimana? Apakah prakteknya di lapangan konsepsi keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 itu sudah berjalan? Ya, teman-teman bisa melihat peta yang saya berikan ini. Dari ujung barat sampai ujung timur pasti ada perusahaan dari bendera lain yang menguasai apa namanya? Migas dan gas metan batu bara yang ada di Indonesia. Bisa kita lihat di ujung Aceh, bahkan Exxon itu megang Blok B Sumatera Utara. Kemudian juga selain Exxon, Malaysia juga megang Petronas. Petronas juga megang di Gelagah Barat. Kemudian di Rokan, Chevron. Kemudian juga di Siak, Chevron. Kemudian di Jabung ada PetroChina. Kemudian di Lampung juga ada Petronas. Itu baru Sumatera, teman-teman. Belum di Jawa, di Blok Cepu itu sekarang sih sudah take over Pertamina ya. Kalau dulu yang megang Amerika. Kemudian Petronas juga megang di Muria. Kemudian juga di mana Madura offshore itu ada Santos dari Australia. Nah, artinya teman-teman dari sampel itu saja teman-teman ini fakta, ini realita bahwa pada prinsipnya sumber migas, sumber gas metan batu bara kita tuh tidak sedikit dikuasai oleh asing. Walaupun alhamdulillah kita juga patut mengapresiasi ya kinerja pemerintah akhir-akhir ini bahwa banyak kemudian perusahaan asing yang di take over oleh Pertamina dalam pengelolaan minyak dan gas. Terakhir saya ke Papua teman-teman, di Papua Field di Salawati. Nah, Salawati itu dulu yang megang adalah PetroChina.
Sampai tahun 2018 kemudian di take over sama Pertamina. Dinasionalisasi lah istilahnya. Kemudian juga di Blok Mahakam, Pertamina juga sudah memegang kendali penuh di sana. Nah, cadangan minyaknya itu sangat luar biasa di Blok Mahakam, teman-teman. Artinya pelan-pelan perusahaan-perusahaan asing itu sudah mulai di take over. Walaupun memang banyak selentingan yang bicara di lapangan bahwa ya pasti dilepas sama perusahaan asing karena memang sumbernya juga sudah mau habis katanya. Tapi itu ya perdebatan seperti itu ya kita simpan dulu lah. Minimal kita apresiasi dulu bagaimana pemerintah sudah berhasil men-take over satu persatu. Nah, yang paling booming kemarin itu adalah Freeport. Freeport bertahun-tahun sejak undang-undang penanaman modal asing itu, wah dia dominan sekali dalam urusan pengelolaan saham dan lain sebagainya dikelola secara penuh oleh perusahaan Amerika Serikat tersebut. Nah, sekarang di masa pemerintahan sekarang itu 51% sekarang sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Kondisi ini, teman-teman, banyaknya investasi asing masuk ini pada dasarnya diawali dari bagaimana Soekarno pada saat itu tumbang karena peristiwa gerakan 30 September. Seiring pergantian presiden dan seiring terpilihnya Soeharto sebagai presiden yang kedua, Soeharto kemudian menelurkan atau menerbitkan Undang-Undang PMA atau penanaman modal asing. Itulah undang-undang pertama di rezimnya yang dia keluarkan. Setelah PMA masuk, pelan-pelan Freeport kemudian masuk ke Papua, Chevron kemudian masuk, belum lagi industri otomotif seperti Toyota dan lain sebagainya melalui Kijangnya. Kijang itu kan singkatannya kerjasama Indonesia dan Jepang. Itu singkatan dari Kijang. Nah, teman-teman, itulah gambaran bagaimana kepemilikan sumber alam kita itu banyak dikuasai asing. Nggak cuma itu, kalau Anda suka minum aqua misalnya, aqua itu sumber mata airnya di mana-mana. Bogor, Cianjur, Sukabumi, kemudian Subang, banyak. Nah, tapi siapa yang punyanya Aqua? Apakah Aqua punya Indonesia? Oh, jelas bukan. Aqua itu dikuasai oleh Danone. Sedangkan Danone itu pemiliknya adalah Prancis. Belum lagi industri-industri lainnya seperti misalnya Unilever. Unilever itu punya Belanda, tapi brand-brandnya itu yang paling menguasai pasar-pasar nasional. Sampo dengan Dove, kemudian juga body lotion dengan Nivea, banyak lah. Hampir semua produk-produk Unilever itu apa namanya digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini merupakan presiden yang buruk? Apakah investasi itu merupakan sesuatu yang buruk? Enggak, malah investasi itu bagus. Ya, Anda bisa bayangkan suatu negara hidup tanpa investasi, repot. Hanya mengandalkan potensinya saja ya repot. Investasi itu akan menjadi bagus ketika proporsinya itu pas. Ketika berimbang, masyarakat lokal juga apa namanya memiliki komoditas tersendiri yang juga memiliki daya saing yang kuat. Nah, kalau misalnya persaingan berjalan seperti itu, bagus. Tapi kalau dominan dari luar semua, wah repot. Nah, Buya Syafi'i Ma'arif pernah bilang, teman-teman, yang cukup mengharukan adalah tanah kita itu ternyata 80% dikuasai oleh asing. 80% dikuasai oleh asing, baik itu hutan, gunung, kemudian sumber-sumber alam yang mengandung mineral-mineral penting, itu semua dikuasai oleh asing sebanyak 80%. Bahkan banyak juga kan teman-teman, jika teman-teman browsing-browsing, ada jual beli pulau. Baik itu pulau-pulau di sekitaran Kepulauan Riau maupun pulau-pulau di NTT, itu ada yang jual. Developernya developer asing, gila nggak tuh? Nah, 80% tanah di kita itu katanya dikuasai oleh asing. Sedangkan 13% itu dikuasai oleh konglomerat-konglomerat. Ada juga purnawirawan-purnawirawan ABRI pada saat itu. Makanya teman-teman gak usah aneh kalau misalnya teman-teman di Bogor nemu hutan yang luas di pegunungan di Kabupaten Bogor, tanah milik
purnawirawan, siapa, Kiflan Zen, nah itu nggak aneh. Karena ketika di fungsi ABRI banyak tentara yang kemudian mencatok tanah. Bukan mencatok, mematok tanah. Belum lagi ketika G30S banyak aset-aset PKI yang kemudian dirampas tanpa melalui proses peradilan. Bahkan sampai sekarang. Nah, ini masuknya ke 13% yang dikuasai konglomerat itu. Sisanya, sisa 7% kan tuh. 7% ini yang dibagi untuk 250 juta jiwa. Gila nggak tuh? Jadi tanah Anda di rumah, sawah Bapak mungkin di rumah, kemudian juga apa namanya pekarangan-pekarangan yang Anda miliki itu semuanya kalau ditotalkan cuma 7%. Cuma 7% dari seluruh luas wilayah Indonesia dan 7% itu dibagi untuk 250 juta jiwa masyarakat. Gila nggak? Itu baru di urusan mineral dan tambang, belum lagi di urusan digital, internet. 90% pasar game di Indonesia itu masih dikuasai oleh asing. Ya, Anda bisa bayangkan teman-teman, Mobile Legend, kemudian Genshin Impact, kemudian apalagi ya game-game online itulah. Itu kan hampir semuanya di servernya lah atau kemudian pengelolaannya itu kan hampir kebanyakan ada di luar. Nah, makanya teman-teman ini merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Apakah kita pasrah saja dengan situasi itu? Ya jangan, teman-teman. Sebenarnya ya kita nggak ini ya nggak menutup mata terhadap bagaimana progres pemerintah sekarang. Seperti yang saya bilang di awal-awal perkuliahan, bahwa kita perlu adil sejak dalam pikiran. Setidak suka tidak sukanya kita dengan presiden sekarang, kita juga patut mengapresiasi apa-apa yang sudah mereka lakukan. Salah satunya adalah pengelolaan aset, pengelolaan pajak dan lain sebagainya. Itu bisa jadi patut kita apresiasi karena menunjukkan progres yang cemerlang. Walaupun memang belum memuaskan, minimal ada progres ke arah sana, teman-teman. Ada progres menuju pewujudan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, artinya teman-teman, setelah sampai di akhir ini, akhirnya ketemu tuh kan, bahwa pada prinsipnya keadilan sosial itu merupakan cita-cita kolektif. Keadilan sosial itu merupakan hilir dari Pancasila. Keadilan sosial juga merupakan muara dari proses perjalanan Pancasila. Nah, jika kita tarik teman-teman dari awal, teman-teman bisa temukan bahwa pada prinsipnya, kenapa sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita harus menyadari bahwa semua lahir, tumbuh, tercipta, ada, akibat adanya kehendak kuasa prima bernama Tuhan, atau zat bernama Tuhan. Apapun Tuhan yang dipercaya oleh beberapa umat yang ada di Indonesia. Di samping itu, kita harus percaya bahwa semua kehendak ini, semua keadaan ini, semua kondisi ini, semua potensi ini, semua proses ini ada sebab akibatnya. Sebab akibatnya adalah adanya zat bernama Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan kemudian turun menuju konsep kemanusiaan. Seperti yang saya bilang, kemanusiaan dan ketuhanan merupakan dua sila yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, teman-teman, untuk menjadi sebuah atau untuk menjadi seorang manusia yang adil, manusia yang beradab, sudah barang tentu harus berkiblat kepada apa-apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun ajaran, tidak ada satupun agama yang memerintahkan kepada keburukan. Nah, artinya salah satu apa namanya? Salah satu manifesto dari agama itu adalah menjadi seorang manusia yang adil dan juga menjadi seorang manusia yang beradab. Untuk menjadi manusia yang adil dan beradab harus percaya, harus yakin bahwa ada Tuhan yang Maha Pengasih yang mengamanatkan tentang kebaikan itu sendiri.
Nah, baru setelah manusianya adil dan beradab, teman-teman, barulah kita mulai membicarakan tentang persatuan. Setelah masing-masing dari kita, setelah masing-masing dari kepala kita sudah memiliki konsep keadilan dan keberadaban yang sama, konsep keadilan dan keberadaban yang disepakati, maka barulah proses persatuan Indonesia yang ada di sila tiga itu bisa berjalan. Nah, setelah bersatu, kemudian apa? Yuk kita tentukan bagaimana mekanisme untuk mencapai tujuan. Apa sih tujuan kita? Bagaimana cara mencapainya? Kemudian juga apa saja yang kiranya harus dijalankan dan lain sebagainya. Diskursus itu kemudian dimusyawarahkan. Perdebatan, diskursus, dialektika itu kemudian dibicarakan dalam sebuah konsep bernama musyawarah, di mana musyawarah itu adalah untuk mencapai tujuan yang mulia, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Luar biasa bukan konsep filsafati yang dianut dan juga diamanahkan oleh para founding fathers kepada kita. Ada nggak falsafah pembanding yang kiranya sudah sesuai dengan kebutuhan, yang sudah sesuai dengan kondisi dan dinamika masyarakat kita, sebagaimana yang sangat sesuai dalam tubuh Pancasila? Ada nggak kira-kira pembanding lain? Kalau tidak ada, jangan ribut-ribut dulu deh tentang bagaimana mengganti Pancasila. Oh, tunggu Pak, ada Islam, kita harus menegakkan khilafah dan lain sebagainya. Tunggu dulu. Nanti di pembahasan selanjutnya, saya akan bahas dalam-dalam bagaimana Pancasila itu memiliki irisan tidak hanya dengan Islam saja, tapi dengan agama-agama lain. Ya, nanti minggu depan kita akan bahas secara mendetail tentang Pancasila dan agama. Demikian teman-teman yang bisa saya berikan dalam penjelasan perkuliahan pertemuan kali ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf jika penyampaiannya membosankan mungkin atau penyampaiannya kurang begitu nyampe di teman-teman, tapi minimal ikhtiar ini kita jadikan ibadah. Semoga ini menjadi ibadah buat saya pribadi dan juga ibadah buat teman-teman karena sudah meluangkan waktu, apalagi kuota untuk belajar. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.